Kami mengajak orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda untuk berbagi pengetahuan dan menyampaikan pesan-pesan, agar kita bisa kembali belajar dan mengingat pengetahuan yang mungkin sudah terlupakan. Assalamualaikum, nama saya Chelsea. Nama Dian Herdiansah. Nama saya Dela Agnianul Fariha. Nama saya Debbie Wianti Solehah. Nama saya Papa Suryono. Nama Ipanul Yaman. Nama saya Brian. Perkenalkan, nama saya Adanya Laksana. Nama Ares Sofian Maulana. Nama saya Abdul Hussein. Nama saya Risma. Nama saya Leni. Nama saya Feby Ayusa Putri. Nama saya Santi. Ya, nama saya Zai. Nama saya Kiki. Nama saya Cucu Rusmana. Perkenalkan, nama saya Faisal. Penting banget karena biar tahu nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, terus apa yang dibawa oleh mereka mentauhidkan Allah. Menurut saya penting banget, apalagi kita kan selaku umat muslim ya. Mungkin perjuangannya juga selama ini, perjuangan mungkin kayak The Last itu Nabi Muhammad kan, itu perjuangannya banyak banget buat kita. Jadi wajib banget kita selaku umat muslim, bahkan mungkin non muslim juga mengenal Nabi gitu, berarti memang wajib banget. Menurut saya penting banget sih. Jadi mengenal Nabi itu kayak satu panduan atau satu rumus kehidupan. Jadi kita tuh harus mencontoh sifat-sifat Nabi gitu ya. Ya, kalau mengenal Nabi sangat penting sekali karena itu kan sejarah mulainya kita istilahnya turun dari dunia ke dunia gitu. Apalagi Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ya penting untuk mengikuti akhlak kehidupan sehari-hari, harus nyontoh pada Nabi. Sangat penting karena kan agama kita mengajarkan untuk mengenal nabi-nabi dan rasulnya. Sangat-sangat penting bagi saya buat mengenal nabi karena mereka adalah panutan kami. Penting kan ada pelajarannya mengenal 25 nabi. Sangat penting karena untuk keturunan kita biar bisa mengajarkan Nabi. Sebagai umat Islam ya setidaknya kita tahulah nama-nama Nabi, terus jumlah Nabi gitu. Cukup penting karena pengetahuan ya. Kita kan sebagai umat Islam harus tahu itu penting banget. Karena kan di Nabi itu banyak contoh-contoh yang banyak yang bisa kita tiru gitu. Penting. Karena kalau dari saya pribadi, kita bisa belajar banyak hal dari kisah-kisah Nabi. Idris, Adam, Nuh, Musa, Isya, Muhammad, Yusuf, Hud, Nabi Lut, Ibrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Musa, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lupa ya, sedikit. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Ilyasa, terus Musa, Harun, Daud, Isa, Muhammad. Gak tahu itu udah ada 25 atau belum ya? Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Zulkifli, Yunus, Zakaria,
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ishak, Isa, Daud, Yakub, Ismail, Ibrahim, Nuh, Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Yunus, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Yahya, Zakaria, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad, Yunus, Yusuf, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ismail, Lut, Ishak, Su'aib, Nusa, Harun, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirun khotimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Kalau nyebutin Nabi itu kayak pengen nyanyiin gitu ya. Oh ya. Bener. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Kayaknya itu cara buat anak-anak juga cepet hafal gitu ya. Pernah dengar tapi lupa ingat itu. Pernah tuh kalau nggak salah 4 nabi yang menerima mukjizat berupa kitab suci kalau nggak salah. Rasul ulil azmi maksudnya nabi ya nabi tapi rasul juga gitu yang 4 ya yang 5 ya salah yang 5 ya. Pernah ulul azmi gelar yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Sebab apa? Ulul azmi itu artinya orang yang mempunyai ketabahan hati yang tinggi. Pernah. Ulul azmi itu kayak penobatan orang yang spesial, orang luar biasa, bukan manusia biasa, yaitu kepada nabi-nabi yang punya ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Karena ulul azmi teh gelar yang diberikan kepada Rasul yang mempunyai kesabaran luar biasa lah. Nabi yang diberi kelebihan kesabaran ya. Pernah. Ulul azmi itu nabi yang diberi kesabaran lebih. Karena gelar yang diberikan kepada nabi yang mempunyai ketabahan luar biasa. Pernah. Gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul karena mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan agama Islam. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi satu lagi lupa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Muhammad, Musa, Nabi Muhammad, Al-Quran, Nabi Isa, Injil, terus Nabi Musa itu Taurat, Daud, Zabur, itu. Nabi Musa, Isa, Daud, Muhammad. Nabi Muhammad, Nuh, Musa, kalian tahu? Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Muhammad, Nuh, Ibrahim, Isa, sama Musa. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Nuh. Iya M-nya. Astagfirullah ya. Iya, Nuh. Tahu dong Nabi Muhammad. Nah, tentunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW.
hanya tahu karena kita kan belum pernah ketemu sama Rasul ya. Jadi hanya tahu di saat kita ngaji maupun di buku-buku mungkin. Standar sih ya, jadi nggak ya belum banyak sih, belum mendalami belajar gitu. Nggak begitu tahu jauh, cuman karena kita mengerti, kita harus melihat akhlaknya, mungkin pribadinya, karena dia akan selalu memberi contoh-contoh yang baik, apalagi generasi sekarang kan masih generasi yang sudah ini. Di Nabi Muhammad itu mungkin akhlaknya sangat mulia. Nggak terlalu tahu banyak sih dengan Nabi yang masuk dalam ulul azmi itu, terus Nabi yang diturunkan itu siapa? Banyak banget ya perjuangannya, terutama buat kita kaum wanita yang sudah membantu mengangkat derajat wanita ya utamanya. Terus perjuangannya juga besar ya untuk menegakkan agama Islam. Beliau itu nggak kenal lelah, nggak kenal dihina oleh bahkan saudara sendiri, kemudian kaumnya sendiri. Pokoknya orang paling sabar, paling istimewa mungkin ya di muka bumi, karena beliau kan kekasih Allah juga. Nabi Muhammad SAW itu Rasul terakhir ya. Jadi wajib diimani, bagi umat-umat sebelumnya harus mengimani Nabi terakhir ya, Nabi Muhammad SAW. Terus ya kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya, baik perkataannya, baik perbuatannya, dan mentauhidkan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir ya, nabi pembawa agama Islam yang diberkati kitab suci Al-Quran ya, dan nabi yang udah dipastikan masuk surga. Tahu semua sih enggak, cuma tahu dikit nih. Mungkin Rasulullah dilahirkan seorang yatim, terus diangkat menjadi Rasul di usia 45 tahun dan menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad ya nabi terakhir ya, nabi kita yang diberikan mukjizatnya Al-Quran. Terus dari kecil udah ditinggal orang tuanya, tinggal sama paman dan kakeknya. Terus yang saya tahu ya itu sih kegigihannya dalam berdagang. Mana mah mulut weh. Mana bulan mulut. Pak. Kalau nggak salah hari Senin tanggal 12 dulu gajah ya. Ada gajah-gajah. Tahun gajah. Tanggalnya lupa. 12 Rabiul Awal gitu kalau nggak salah. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Itu di kalangan para ulama ada berbeda pendapat, ada yang 2 Rabiul Awal, ada yang 12 Rabiul Awal. Tahunnya sih dulu mah kan belum ada Hijriah ya, jadi waktu itu mah diistilahkan pada zaman kayak waktu dilahirkan kan, waktu itu dalam adakan peperangan yang Raja Namrud menyerang Ka'bah di waktu tahun gajah. Mungkin ya peran orang tua penting ya. Mungkin si anak memang kurang terekspos sama ya ilmu tentang nama-nama nabi, sirah nabiyah, nabawiyah. Jadi ya itu sih. Sekarang kan anak kecil ya, kayak anak 1 tahun aja udah bisa megang HP dan ya nontonnya YouTube dan itu yang kartun kayak gitu-gitu sih. Jadi kurang terekspos sama ilmu tentang nabi. Sebenarnya kalau tahu sebenarnya mungkin tahu ya kalau anak kecil, cuman kalau mengidolakan memang sih sekarang tuh banyaknya mengidolakan kayak superhero gitu ya. Nah itu memang karena sebenarnya didikan dari orang tuanya mungkin ya pertama. Terus karena kebiasaannya juga karena kebiasaannya juga dia mengidolakan apa yang dia tonton, apa yang dia pengen tiru mungkin seperti itu.
Mungkin yang paling dasar ya, yang paling utama zaman kita kan zaman modern, bukan berarti kita melupakan silsilah awal kita ya. Kita mungkin ya adalah mungkin anak zaman sekarang juga tahu, mungkin sekedar tahu ini nabi, tapi mungkin sejarahnya itu kurang kita ketahui karena mungkin tertutup atau kayak apa ya, kehapus sama zaman. Ya karena mungkin sekarang banyaknya anak-anak terpapar dengan apa ya, teknologi saat ini ya, termasuk Instagram, YouTube dan sebagainya, termasuk saya. Jadi ya mungkin lupa akan sejarah ya, tentang ya nabi-nabi, sirah nabi gitu. Itu sih. Mungkin karena ya kita harus sebagai orang tua ya harus ngasih tahu anak-anaknya, harus belajar mengenal Nabi biar nggak terlalu jauh meninggalkan. Kan kalau kita nggak mengenal Nabi, aduh parah mungkin susah. Karena kan sekarang zamannya zaman HP gitu, kita harus sebagai orang tua harus mengenalkan nabi-nabi kita gitu, biar nggak terlalu melenceng jauh. Menurut saya pribadi mungkin satu pergaulan ya, terus sekarang kan media sosial udah sangat biasa banget, sedangkan yang ada di media sosial itu jarang sekali yang kayak nabi-nabi. Kebanyakan yang viral-viralnya itu yang kayak Korea-Korea gitu, atau ya yang kurang positif lah. Karena media, kita lebih mengutamakan media, di rumah banyak TV, jadi si anak-anak tuh fokus ke TV dan ke game ya. Jadi bukannya ke kisah Nabi gitu. Jadi harus kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak-anaknya, memberitahukan atau memilih pesantren atau pengajian yang mengajarkan sirah Nabi atau mengenal Nabi dan keluarganya dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jadi ya salah satunya yaitu anaknya tuh mungkin yang lebih ringan-ringan aja gitu ya. Ya salah satunya harus masuk ke sekolah agama misalkan gitu, atau misalkan kalau sore suruh ngaji ke masjid-masjid terdekat kan biasanya ada tuh. Mungkin itu udah salah satu cara agar iman Islamnya itu meningkat gitu, walaupun gak meningkat pesat gitu ya, tapi mungkin sedikit gitu. Mungkin nanti juga bakal menjadi besar gitu. Ceritakan walaupun sedikit aja nggak apa-apa, yang penting mereka tahu. Kalau bisa sih sampai ke akarnya. Apa ya, bisa lebih diarahkan lagi anak-anaknya biar mengetahui lah, nggak kayak sekarang ya. Anak-anak yang sekarang kan lebih ke TV atau sosial media, bisa dikurangin lagi, terus lebih ditingkatkan lagi ke Islamnya gitu. Ya kalau pengen lebih mengenal Nabi ya niat aja gitu, dipelajari gitu, dipelajari kayak biografinya, dibaca, nggak cukup dari pengajian aja gitu. Tapi kita coba cari biografi Nabi Muhammad, biografi sahabat-sahabat yang lainnya juga dah menarik gitu buat dibaca gitu. Lebih banyak baca buku-buku yang tentang Nabi, sejarah Nabi, itu aja. Mungkin perbanyak membaca buku tentang Nabi, atau bisa mengaji, terus ya kan sekarang kan online ya, banyak zaman online, misalkan dari HP. Kalau dari aku pribadi kali ya, sekarang kan ya nyambung lagi ke zaman sekarang yang udah canggih-canggih, bisalah kita baca-baca artikel atau blog soal sejarah Islam biar tahu cerita-cerita Nabi juga. Ya buat saya pribadi juga, sama buat keluarga dan buat saudara-saudara saya, kita wajib misalnya belajar lagi untuk memahami nabi-nabi dari dini atau yang udah SMP sampai SMA. Kita wajib untuk mengajari anak-anak yang di bawah kita. Ya itu penting lah, cukup penting banget sebenarnya gitu kan, untuk
selain pelajaran pendidikan yang biasa, kita juga harus tahu pendidikan agama juga ya Teh, karena itu juga bakal buat kita juga ya. Ya tentunya harus mengenalkan kepada anak-anak ya, anak kita dari sejak kecil pendidikan soal agama ya. Ya buat saya pribadi dan untuk semuanya, kita sebagai umat muslim wajib mengetahui sirah nabawiyah atau Rasulullah SAW, karena ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, seperti ibadah sholat, puasa, ataupun haji, ataupun apalah. Kalau tidak sesuai dengan Rasulullah, maka amal itu akan tertolak. Mungkin lebih lebih dipelajari aja tentang sirah Nabi gitu, supaya enggak lupa juga tentang perjuangan nabi-nabi terdahulu gitu. Terus supaya lebih meningkatkan keimanan kita gitu, supaya lebih baik gitu. Jadi jangan lupa untuk belajar syar'i sejak dini.